Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kultum kita pada hari ini akan membahas tentang hukum orang yang bersahur ketika azan subuh telah berkumandang. Perlu kita ketahui, pada hari pertama puasa, beberapa orang mungkin kesulitan untuk bangun sahur karena belum terbiasa bangun di waktu sahur. Ketika terlambat bangun atau bahkan baru bangun menjelang subuh, umat muslim ragu untuk melakukan sahur. Keraguan ini muncul karena jika tetap melaksanakan untuk sahur dan azan subuh sudah berkumandang, maka ibadah puasa pada pagi hari itu tidak dihitung. Saya mengutip dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Beliau menyampaikan bahwa kata Nabi, jangan hentikan sahur kalian hanya karena mendengar azannya Bilal. Nah, jika kita artikan teks hadis ini, sahur masih diperbolehkan bahkan ketika mendengar azan. Namun, dalam memahami makna suatu hadis harus dipahami secara menyeluruh. Perlu diketahui bahwa pada zaman Nabi, orang yang terbiasa azan itu tidak hanya Bilal bin Rabah saja, tetapi ada juga salah satu sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Abi Umi Maktum. Kemudian muncullah pertanyaan, apa kaitannya dua orang yang azan pada zaman Nabi dengan hukum makan sahur? Dalam sejarahnya, ada seorang sahabat Nabi yang tidak bisa melihat, namun selalu taat untuk beribadah dan selalu mengusahakan untuk sholat di masjid, meskipun jaraknya cukup jauh. Nah, sahabat Nabi ini bernama Abdullah bin Abi Umi Maktum tadi. Beliau juga seorang muazin pada zaman tersebut. Jadi, suatu ketika Abdullah bin Abi Umi Maktum menghadap Nabi untuk meminta keringanan agar diperbolehkan sholat subuh di rumah saja, dengan alasan tidak ada yang menuntun beliau ke masjid karena dari rumah untuk ke masjid itu jaraknya cukup jauh. Namun Nabi menjawab dengan tegas dan mengatakan untuk mengusahakan sholat di masjid selama masih mendengar azan. Untuk tetap dapat sholat di masjid, Abdullah bin Abi Umi Maktum menyiasati dengan lebih awal berangkat ke masjid dan azan. Semenjak peristiwa tersebut, ada dua azan yang dikumandangkan. Berkaitan dengan Ramadan, ada dua azan juga yang dikumandangkan. Satu azan saat menjelang fajar, yaitu masih dalam waktu lail, karena waktu lail itu adalah dari Isya sampai terbitnya matahari, menjelang terbit matahari. Dan satunya lagi adalah azan saat terbitnya fajar. Azan yang dikumandangkan Bilal bin Abi Rabah itu dilakukan ketika lail, yaitu malam ya, dan bukan saat fajar. Ya, tadi sudah saya sebutkan, yaitu waktu lail juga dimulai dari setelah Isya hingga menjelang fajar. Sedangkan waktu fajar ditandai dengan adanya semburat putih di langit. Nah, oleh sebab itu, saat mendengar azan Bilal bin Abi Rabah, kita masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Namun, saat azan fajar tiba, maka selesai pula lah makan dan minum. Karena kita berpuasa itu dimulai saat terbit fajar hingga terbit matahari. Adanya dua azan ini juga bertujuan agar saat umat muslim mendengar azan pertama bisa bersiap-siap menyelesaikan makan dan minumnya. Sehingga pada azan kedua, yaitu azan subuh atau fajar, makan minum kita sudah selesai dan berarti puasa ibadah pun kita dimulai. Itulah yang terjadi pada masa Rasulullah. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Itulah gunanya imsak. Imsak di Indonesia yang sering kita ketahui yaitu adalah suara sirena, ya kan? Yang menandakan bahwasanya 5-10 menit lagi akan segera dikumandangkan azan subuh. Jika kita sahur dan mendengar suara sirena, maka lanjutkan saja dan bergegaslah untuk menghabiskan makanannya. Habis itu kita membersihkan mulut dari sisa makanan sebelum azan fajar itu dikumandangkan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sekian kultum kita pada hari ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.